Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali kita ketemu lagi di Halo Nilaiku. Sekarang memasuki edisi yang ke-54 ya. Gak terasa sekali ya, kita udah dewasa. Dan saat sekarang saya sedang berada di sebuah daerah yang namanya apa ini? Parakan Kawu, di daerah Sukaratu juga sih masih ya, dekat-dekat Cisayong seperti itu. Dan saya bertemu dengan Bapak Haji Asep Abdurrahman, di mana beliau dulu itu merupakan pegawai juga di Dinas Pertanian. Ya, sebagai apa dulu Pak? Sebagai pengamat hama dan penyakit tanaman. Sebagai pengamat hama dan penyakit tanaman. Nah, selain itu, beliau ini merupakan salah satu pemuda pelopor mungkin ya di sini ya. Karena sejak meletusnya Gunung Galunggung, kemudian lagi pengungsi kembali ke kampungnya masing-masing, ini kan wilayah ini merupakan daerah yang rata gitu kan, karena tertimbun oleh bebatuan dan juga material-material dari volcano gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Asep Abdurrahman. Nah ini di wilayah perkampungan pun ternyata masih banyak batu-batu yang tidak bisa diapa-apain lagi, kecuali misalnya dipecah seperti itu ya. Dan akhirnya tergeletak begitu saja di tengah-tengah sawah atau di pinggiran sawah. Baik sahabat Nilaiku, kita berbicara dengan Pak Haji Asep Abdurrahman. Judulnya hari ini adalah mencetak sawah dari lahan yang dulunya sebetulnya ini nggak terurus ya Pak, betul nggak Pak? Ini tuh tadinya lahar Galunggung. Nah, jadi Galunggung waktu meletus itu memuntahkan lahar dan laharnya itu hanyut sampai ke daerah-daerah ke perkampungan dan pesawahan-pesawahan. Ini dulunya bekas sawah bagus. Nah, pas waktu Gunung Galunggung meletus tuh memuntahkan debu, kemudian pasir dan lahar itu hanyut. Nah, setelah itu jadi tumpukan.
Nah, setelah tumpukan lahar, pasir dan sebagainya, dulu itu diambil pasirnya. Oh ya, di tahun 80-an ya. Dulu sempat juga ada jalan kereta api ya. Diambil pasirnya, pasirnya habis, tinggal batu barangkal dengan batu-batu yang besar. Nah, kemudian waktu itu masih murah-murah nih, pas dibeli murah, kemudian dibikin sawah. Oke, karena dulu mungkin orang yang punya itu menjualnya karena nggak terpikir lagi mau diapain gitu ya. Iya, tapi kan kalau dia urus lagi itu susah, soalnya batunya rapat. Oke, untuk membuat sawah lagi terlalu banyak batu-batu dan batunya harus dipecah-pecah gitu ya. Nah, kalau ini batunya itu dulu pernah dikubur pakai eskalator, tapi karena padat batunya, jadi eskalator tuh gak mampu lagi. Pada awalnya bikin lubang, lubang udah ada, lalu batu-batunya dimasukkan ke lubang, terus cari lubang lagi padat. Pada akhirnya digundukan. Pas udah menggunung gitu, dipilah-pilah mana yang batu, mana yang pasir, mana yang gali lagi secara manual. Kalau udah punya lubang, nanti batu-batu yang bisa digeser-geser pakai linggis sama orang bertiga, berempat, berlima gitu, masuk lubang, diratakan sama barangkal. Nah, kesininya ada yang ini mecah batu. Nah, per kubiknya tuh sampai harganya 90.000 per kubik. Pas dijualnya jual rugi, sekubik setengah, satu kodolak kalau betul itu 70.000. Oke. Nah, itu asal ada yang ngambil, berarti itu mengkosongkan lahan. Nah, kalau udah kosong baru ini dikasih tanah. Macam yang ini tuh dikasih tanah tuh. Nanti jadi sawah ini dari tahun berapa ya, tahun 2008 sampai 22 ini berarti 14 tahun. Ini udah mencapai 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Iya. Oke, dan ini semua dilakukan secara manual. Secara manual. Membelah batu-batu itu ya, yang sebelah sana. Oke. Kemudian batunya dijual rugi. Nah, udah kosong dari batu, baru diratakan sama barangkal. Masih pas barangkal nih, segini lagi nih. Lubang yang belum terisi barangkal. Nanti kalau diisi barangkal dikondisikan rata, kalau sudah rata dikasih tanah, itu seperti itu tuh. Oke. Berarti di sebelah sana juga di bawahnya batu-batu itu ya? Iya. Masih batu-batu juga ya? Iya, di bawahnya ada batu, kemudian batu yang di atas rata-rata dipecah, dijual. Oke. Nah, kalau udah rata begini baru kasih tanahnya itu dari sana tuh. Yang dari sela-sela batu tuh diambil dari sana. Oke, dipindahin ke sini ya untuk dijadikan bagian atasnya seperti itu ya. Oke. Diratakan waktu mengolah tanah pakai traktor pertanian. Oke, dan hasilnya bagaimana dari percetakan sawah ini untuk penanaman komoditas baik sayuran ataupun padi gitu kan? Kemudian apakah bagus? Padi, khususnya padi. Padi ya? Bagus hasilnya, Pak? Bagus hasilnya asal nanamnya varietas padi yang bagus. Kalau ada padi yang udah lama itu udah bagus. Varietas yang bagus itu seperti apa sih? IR64 di sini ya. IR64 beli dari kios pupuk, kios pertanian. IR64 termasuk yang banyak digunakan. Iya. Bibitnya di sini. Tapi di sini banyak juga yang namanya itu udah berubah. Kan di sini ada petani suka namain sama nama lokal. Ada namanya Ohim. Padinya bagus, ada yang nukerin buat bibit. Dikasih nama padi Ohim. Padi Ohim, padahal itu IR. Padahal itu kalau nama padi itu ada namanya, itu resmi yang ngasih nama juga presiden. Oke. Sama padi, nama padi.
Ada apa aja? Boleh disebutkan, Pak Haji? Misalnya zaman waktu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ngasih nama padi itu dengan nama istrinya. Apa itu? Sinta Nur. Nah, kan istrinya itu Sinta Nur ya. Ngasih nama padi Sinta Nur. Sinta Nur itu itu padi aromatik, wangi. Wangi. Kemudian Pak Haji, kira-kira dulu ya, boleh tahu nggak harga tanah yang dibilang murah tadi gitu? Berapa uang dulu? Itu sekitar berapa ya? Kalau di sini ukurannya kan bata. Kalau bata itu 14 kurang lebih 14 meter persegi. Oke. Nah, belinya itu 350 ribu bata. 350 bata. Per batanya itu 120.000 per bata. 120.000. Nah, tapi sekarang ini bisa dijual sampai 5 juta per bata. Oke. Dulu harganya 120.000 per bata. Berarti kan nggak sampai 10.000 ya? Nggak sampai 10.000 semeter loh. Gila. Tapi di sini harta karun loh sebetulnya kan tuh. 120.000 per bata. Per bata. Nah, ya kalau sekarang mah bisa mencapai 5 juta per bata gitu. Iya, makanya dulu kan 120.000 per bata. Berarti per meter itu nggak sampai 10.000 kan? Itu per meter. Iya, iya kan, betul kan? Nggak sampai 10.000. Mendekati 10.000 lah, di bawah 10.000. Iya, mendekati 10.000. Wah, luar biasa, sekarang sudah jadi 5 juta gitu kan. Sementara harta karunnya seperti batu-batu itu juga kan merupakan apa sih ya, aset yang bisa jadi apa tuh, buat pondasi bangunan kan? Iya. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang ngambil batu-batu di sini gimana perhitungannya, Pak? Perhitungannya ini ngambil satu kolbak itu 1,5 kubik. 1,5 kubik dihargai? Harganya 70.000. 70.000 tuh untuk yang udah jadi batunya. Iya, enggak. Oke. Macam gini tuh. Nah, kalau yang bekerjanya sendiri tuh untuk memecah batu-batu itu jadi kecil seperti itu. Yang mecah batu per kubik 90.000. Oh, yang mecah 90.000. Ini yang penting ini hengkang dari sini. Oh, gitu. Yang dimaksud tadi yang buang gitu, iya. Yang buang. Itu tadi Pak Haji bilang jual rugi. Iya. Rugi 20 sekitar 15.000 ya? 15.000 per kubik. Per kolnya sekitar 150.000, dijual 70.000. Dijual 70.000. Iya. Hampir nengah lah. Oh, 50% lebih ya? Iya. Iya, 50%. Yang penting ini ada yang mindahin, ada yang ngebuangin. Ada yang ngebuang batu dan manfaat ya. Manfaatnya punya lahan ya. Nggak cuma yang menginginkan batu aja buat bahan bangunan ya. Yang ini ngambil batu itu buat fondasi rumah, buat kirmir, buat kemarin juga ada yang ngambil proyek tuh. Buat kirmir katanya. Kirmir, dan itu kirmir itu apa? Kirmir itu tembok yang pinggir jalan. Oh, yang terlihat batu-batunya gitu ya? Iya. Atau ini buat nembok kali-kali kecil, susukan. Buat apa istilahnya, pembatas gitu ya? Itu seperti di sebelah sana tuh. Itu namanya kirmir itu. Halo, saya pakai nilaiku wow. Halo, saya memakai aplikasi nilaiku wow. Hai, saya pakai nilaiku wow. Saya pakai nilaiku wow. Saya pakai nilaiku wow. Saya pakai nilaiku wow. Hai, saya pakai nilaiku wow. Halo, saya pakai aplikasi nilaiku wow. Hello everyone, saya menggunakan aplikasi nilaiku wow. Saya menggunakan aplikasi nilaiku wow. Unduh dan pakai nilaiku sekarang. Sahabat nilaiku, pohon jambu
yang diceritakan sama Bapak Haji Asep Abdurrahman ya. Kalau jambu itu kemarin itu berbuah banyak? Lumayan, kalau banyak sih enggak, tapi pas berbuah udah masak bisa dijual ke pasar. Kalau di Google mah 20.000 harganya per kilo. Pas dijual ada yang mau beli 15.000. 15.000 per kilo. Berarti yang bohong siapa? Google. Dia juga searching ke Google, lihat doang, mintanya 15.000. Mintanya 15.000. Pas mau ke sana lagi masih ada. Terus dibawa lagi ke pasar yang lainnya. Ada yang udah aja katanya di sini nggak tahu Google. Yang penting dia tuh nawar, paling nawarnya 10.000, 12.000. Ya mintanya 9.000 per kilo. Tapi dilepas juga itu? Iya, dilepas juga. Kan yang jadi itu mah rasa senangnya gitu ya. Pas jamu kita laku gitu. Oke, padahal tiap 2 hari sekali dipetik. Nah, metik juga diambil yang udah matang, agak kehitaman, udah masak betul. Nah, kalau yang masih merah muda itu masih masam, itu enaknya buat dipetis, dirujak. Nah, kalau yang udah masak betul bisa langsung dimakan gitu. Tapi sayangnya cuma satu pohon ya. Sayangnya cuma satu pohon ini, dan pohonnya itu memang berbuah lebat seperti Pak Haji bilang gitu. Lebat cukup banyak ya. Tapi saya rasa itu nggak ada musimnya. Nggak ada musimnya? Kemarin habis, sekarang udah berbunga lagi. Oke, jadi terinspirasi untuk menanam lebih banyak. Iya. Tapi lagi nih, soalnya kemarin tuh seneng dapat duit. Kayak duit nemu gitu. Jadi nggak susah, itu kan nungguinnya nggak sengaja ditungguin lah. Oke. Pas berbuah, pas masak kita ambil petik, udah jadi duit. Oke, azan asar dulu. Dan lagi kira-kira di kebunnya ada apa aja? Oh, ini pohon sirsak ini ya? Sirsak. Sirsaknya ini kalau umumnya sirsak itu masam. Kalau ini manis. Manis. Iya. Ini bibitnya dari mana? Bibitnya dari tempat lain. Dari tempat lain? Kan ada berita katanya yang lain mah umumnya sirsak itu masam. Kalau yang di sana manis. Pas satu pesen buahnya satu, yang masak, udah masak di bijinya ditanam gitu, disemai. Bibitnya itu bijinya dijemur, udah kering, disemai, ditanam begini. Ini masih tanamnya juga di banyak batu yang belahar. Oh iya, bekas itu ya, larva Gunung Galunggung dulu ya. Ini bukan tanah, ini kalau batu. dibudidayakan secara serius ya. Intensif. Nah, sebetulnya jambu batu juga menguntungkan ya. Ya. Tapi kalau jambu batu yang ini bukan jambu batu yang merah yang ngetop populer, bukan. Oh, ini jambu kampung. Kalau ini mah putih, tapi keunggulannya kulitnya tebal, bijinya kecil, enak, pulen, dan manis. Gitu. Ini jambu batu. Kita juga ngambil dulunya dari tempat yang lain. Ini udah batang belum nih? Belum. Batangnya putih besar. Oke, masih mentah ya. Nah, seperti inilah sahabat nilaiku, bahwa batu-batu yang ada di permukaan tanah ini yang harus dibuang untuk mencetak lahan, mencetak sawah maksudnya. Ini secara manual. Dulu ini adalah bekas material vulkanik Gunung Galunggung ketika meletus kan nyampe ke sini lahar, lava dan lain-lainnya gitu kan. Yang akhirnya membuat daerah sini semua tertimbun oleh material vulkano gitu.
Tapi sejak dinyatakan sebagai daerah aman kembali, para penduduk di sini kembali ke kampung halamannya masing-masing dan mencoba menggarap lagi lahan-lahannya. Nah, ini tanggul yang dulu sempat jadi pembatas ya, biar lahan-lahan itu juga nggak sampai terus ke daerah kota gitu kan. Segini tingginya nih, kebayangkan segimana dalamnya. Nih, daerah depan segitu tingginya tanggul, dan ini terus sampai jauh ke daerah sana, ke sekitar Cibanjaran. Assalamualaikum. Tuhnya dina HP abdi mah aya aplikasi Nilaiku. Tah, Nilaiku teh kanggo promosikeun produk-produk sadayana naon wae, pertanian, kerajinan, UMKM, naon wae, bade jasa, bade tukang jahit, bade tukang ojek, bade tukang bangunan, bade promosikeun yeuh abdi non teh ngojek atau abdi ya tukang bangunan beli aya mereyogikeun sok tahnya di download aplikasi Nilaiku. Nah tah ayeuna teh aplikasi Nilaiku teh diperbaharui di Play Store, jadi makin hedet pisan. Tah sok geura buka Play Store na di download tuhnya. Pokokna mah tampilanana teh sapertos kieu tahnya keren tuh. Pokokna mah aya hargian, aya naon wae lah di dinya deskripsina teh. Pokokna mah keren pisan, update promosi di Nilaiku. Sok geura update, geura download Nilaiku na di Play Store. Pakai Nilaiku, pakai terus Nilaiku. Oke, kali ini saya diajak ke rumahnya. Baik sekali Bapak Haji ini. Soalnya tadi waktu asyar gitu kan, jadi kita sholat asyar lulus, sekaligus melanjutkan perbincangan kita gitu. Pak Haji, ini soal pengalamannya bertani itu sejak kapan sih Pak? Ya 20-30 tahun lah udah ada. 30 tahun udah tahu, udah ada. Untuk bertani mengelola sawah sendiri gitu ya? Kadang-kadang punya orang juga. Punya orang juga? Ya. Tapi tanahnya kan udah banyak gitu, kenapa mengelola punya orang kan, juga? kalau dulu mah belum punya tanah gitu. Misalnya ada saudara yang meninggal, tinggal nerusin, yang ngurus sawahnya saya gitu. Gitu. Itu dengan kerjasamanya seperti apa bentuknya? Kalau itu namanya itu nengah. Yang punya tanah mah punya tanah, kita yang garap. Penggarapan itu kita risiko yang menggarap, tapi kalau pupuk dengan bibit atau pestisida itu dibagi dua, sama yang punya tanah sama kita. Atau sebelum dijual atau dibagi dua, ambil dulu itu bekas sarana produksi pupuk, bibit, pestisida. Kalau udah diambil itu baru dibagi dua gitu. Keuntungannya. Oke. Nah, selama ini menjadi seorang pegawai di sebuah kedinasan gitu ya, tentu beda dengan pengalaman bertani gitu. Enak mana Pak? Antara Ya, digaji sama bertani? Kalau enak sih enak, punya gaji, punya pensiunan. Coba sekarang ya ukuran menggarap sawah 200 bata ya. 200 bata itu secara umum dapat hasilnya padi 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal kali 400.000 berapa tuh?
juta 800-an. 4.800.000 itu antara 4.800.000. Terus kalau punya sendiri, nah kalau punya sendiri ambil uang garap, kemudian sarana produksi, mungkin lah sampai 3 kintalan. Kalau 3 kintal sisanya 9 kintal, 9 kali 40 400, berarti 3.600.000 selama 4 bulan. 4 bulan itu kalau bagi 4 bulan nggak nyampe 1 juta. Tapi kalau kita punya pensiunan 2 juta, nah 2 kali 4 8. Kalau 8 juta itu setara dengan 400 bata sawah. Ya, jadi mendingan punya gaji tetap ya. mendingan punya pendapatan lah, selain bertani ya. Tapi kan itu hitung-hitungan beliau setelah berhenti ataupun pensiun dari dinas gitu ya. Cuman kenapa menggeluti tani gitu kan, kalau misalnya ternyata tidak menjanjikan juga gitu sebetulnya kan gitu. Apakah petani itu adalah sebagai pekerjaan yang paling mulia, ada kesenangan atau hobi atau latar belakang tadinya ya? Saya dari sejak bujangan senang ke sawah. Lagi ada orang tua, suka ngurusin sawah orang tua. Kemudian orang tuanya tidak ada, saya ngurusin. Kemudian saya sekarang punya sawah sedikit, ya digarap sendirilah. Kalau dan tadi sebelah juga katanya itu digarap ya, ini juga ada sawah punya orang, tapi sebelah rumah kita. Nah, kebetulan yang punyanya nggak mau ngurus, bukannya mau ngurus, jadi ngasihkan untuk diurus sama kita. Ya kita juga tukang tani, ya diambil aja gitu. Diambil aja, soal itunya hasilnya ya nanti yang ngasihnya kan Allah. Nah, soal itunya dapat, apakah dapat banyak atau dapat sedikit, itu tergantung milik dari Allah gitu. Menteri Pertanian dulu di tahun 2021 ya, ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa petani ini adalah pahlawan pangan gitu. Setuju nggak? Setuju lah. Setuju. Kenapa? Sekarang begini, misalnya saya menggarap sawah 200 bata, 200 bata dapat hasil 1 ton 2 kintal. Kan yang diambil sama kita mah cuma 2 kintal. Nah, yang selebihnya 1 ton kan buat makan orang banyak. Berarti orang banyak itu masyarakat itu penduduk Indonesia. Jadi petani juga ikut ngasih makan secara tidak langsung kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Iya, makanya kalau lagi makan dihabiskan nasinya ya, karena kalian nggak tahu nasi itu datangnya dari mana. Mereka ada keterlibatan banyak orang di situ, petaninya, tukang pupuknya, jadi bayarnya sampai 4 bulan tuh. Iya, jadi bayarnya 4 bulan gitu kan. jadi sia-siakan gitu kan, makanan yang ada di piring itu harus habis gitu, seperti itu. Nah, terus untuk generasi sekarang, apakah menurut Pak Haji kita kekurangan petani atau regenerasinya memang sudah ada, karena misalnya Pak Haji sendiri merasa bahwa saya dari keluarga petani, kemudian saya juga senang sama tani gitu kan, tapi kan ke bawahnya ada lagi penerusnya nggak gitu? Saya lihat ya, tidak ada generasi baru petani. Ya seadanya sekarang ya? Seadanya sekarang, tapi yang mungkin yang nggak kebagian kerja formal ya tani lah. Dia mau nggak mau ya? Iya. itu mereka pelarian aja atau gimana Pak? Sambilan ya? Iya. Tapi ada juga ya, ini nggak banyak. Itu orang tuanya banyak mewariskan sawahnya, kemudian yang lain-lainnya nggak menggarap, ada yang
kerja ini, ada yang wanita itunya ahli warisnya ya. Kadang-kadang sama satu orang yang laki-laki dipegang, digarap nyawanya. Nah, itu baru ada generasi, tapi gak banyak. Jadi menurut Pak Haji harusnya bagaimana nih masyarakat kita ini terhadap dunia pertanian itu? Ya untuk ini yang lebih potensial itu dari kalangan santri. Dari kalangan santri? Nah, kalangan santri. Sambil dia masantren, sambil dia dididik menggarap padi. Nah, kalau menggarap padinya itu bisa punya sehuna, pemimpinan pesantren atau masyarakat sekitar. Banyak juga yang bertani. Nah, diikut sertakan menggarapnya, dia dapat upah seperti mana biasanya mengupah buruh tani. Nah, nanti kan pengalaman santri itu punya. Nah, kemudian kalau dia pulang ke daerahnya, di daerahnya pasti di lingkungannya banyak sawah. Nah, dia udah tidak asing lagi dengan cara menggarap sawah. Jadi harapannya itu ya, dengan cara membuat regenerasi di wilayah pesantren ya. Iya. Karena santri-santri biasanya kalau di pesantren tradisional memang kerjanya mengaji terus ya, agama terus mengaji, kemudian ada peluang kerja, misalnya ada yang masyarakat yang mengerjakan apa saja, dapat upah, itu senang sekali. Dan dia mau kerjain apa aja termasuk di bidang pertanian. Di sela-sela dia mengaji, di sela-sela dia menghafal. Oke, Pak Haji, tadi kalau misalnya regenerasi ini terputus, bagaimana? Apa yang bisa dibayangkan gitu? Kita mau berandai-andai aja gitu kan? Karena sekarang kan kita masih ada petani aja, impor ini banyak loh gitu. Iya, tapi pangan ini kan sekarang musimnya mekanisasi. Nah, jadi dengan mekanisasi itu penggarapannya murah, hasil garapannya luas, tapi kan pakai mekanisasi ya, pakai mesin. Jadi gampil, tidak capek, dan sedikit orang gitu. Jadi menggunakan teknologi ya? Ya, teknologi. Oke. Jadi memungkinkan nggak di Indonesia seperti ini? Kalau kita melihat secara tradisional di kampung-kampung aja bisa seperti itu kan? Itu tergantung daerahnya. Kalau daerahnya pesawahannya luas, seperti di yang memungkinkan irigasinya, Karawang, Pantura lah, Pantai Utara. Karena itu kan luasannya banyak, kemudian ini hamparannya hampir merata, tidak topografinya tidak seperti pasir dan gunung gitu ya. Topografinya. Kemudian yang punyanya juga kalau daerah sana itu berhektar-hektar per orang. Ada yang belasan hektar, puluhan hektar, bahkan ratusan hektar. Nah, kalau di tempat yang lainnya itu cuma ukurannya 200 bata atau 200 bata 3.000 meteran, 300 meter persegian. Nah, ada yang lebih kecil lagi kan, cuma 100 bata, 75 bata, 50 bata gitu. Oke. Memungkinkan ya, teknologi itu, mekanisasi pertanian ini dimungkinkan, tapi juga secara geografis memang mendukung gitu ya. Mendukung ya. Topografinya nggak terlalu berbukit-bukit kan. Kadang-kadang di tempat lain itu menggarap sawah sedikit juga itu perlu, karena untuk masuk ke rumah, logistik untuk makan. Dan dia biasanya ada di tempat-tempat tertentu. Kalau dia sudah menggarap sawah, sudah tanam, dia tuh pergi lagi ke kota untuk usaha di kota. Nah, usahanya macam-macam lah. Jadi sebetulnya pertanian ini bisa disambi ya, bisa dilakukan dengan mengerjakan apapun gitu ya. Iya. Ada yang di dinas misalnya bisa juga bertani, pedagang juga bisa bertani kan gitu kan. Siapapun bisa bertani, bahkan juga anak-anak muda misalnya di perkotaan bisa juga bertani dengan melakukan urban farming atau secara hidroponik gitu kan. Walaupun misalnya biayanya kalau hidroponik itu kan mahal juga ya. Iya, mahal, tapi hasilnya kan memuaskan. Memuaskan ya. Iya, dan juga menguntungkan. Oke, sebagai petani ada harapan apa untuk petani
bagi diri sendiri ataupun misalnya mewakili kira-kira mengamati petani-petani sekeliling gitu. Harapannya bagaimana? Ya harapannya sih pupuk kan pupuk sekarang pupuk kan diatur dengan kartu tani ya. Orang awam bilangnya beli pupuk pakai ATM. Itu juga masih itu udah bagus, tapi ada sebagian kecil yang masih merasakan kesulitan. Itu ada yang tidak punya sawah tapi dia menggarap, tapi dia tidak punya kartu tani. Akhirnya beli pupuk susah juga ya. Masih ada lah banyak itu ke hal-hal yang masih ribet gitu. Kemudian kalau pupuk memang ya kalau menurut pemerintah sih harga wajar, tapi kalau petani tetap merasa berat mahal lah gitu. Apalagi pestisida itu kan tidak disubsidi, kemudian secara pasar bebas itu mahal sekali. Jadi bedanya apa bertani zaman sekarang dengan zaman dulu? Kalau zaman dulu sih taninya ya sesuai teknologi waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin sudah agak canggih-canggih gitu kan. Ya petani punya sarana produksi, sarana penyemprotan dan lain sebagainya. Yang jelas regulasi berbeda ya, karena setiap ganti rezim itu pasti berbeda regulasi. Ini yang kadang-kadang bikin masyarakat juga bingung ya gitu. Di masalah pendidikan anak-anak aja, kurikulum ya kan? Kurikulum ganti, bahkan ada anak SMA yang bilang, kenapa kami nggak maju-maju karena kurikulumnya ganti-ganti terus, katanya gimana ini belum selesai, belum apa udah ganti lagi gitu. Gimana Pak? Kalau di pertanian kan ada yang tadinya sesuai kepraktisan yang dulu ya, nggak mau mengikuti teknologi yang baru, misalnya dalam hal pajak atau apa? Kalau pajar dia bisa ada yang mau, ada yang enggak. Ini organik. Oh iya, pupuk ya. Ya pupuk organik kan kalau yang bagus bikin sendiri, sampai matang, sampai bagus itu kalau ditaburkan ke sawah memang bagus. Tapi kan ribetnya minta ampun, bukan kerja bikin pupuk organik saja. Nah, tapi kan sekarang ada pupuk organik itu jualan komersil, itu hasil pabrik dan disubsidi. Nah, mending kita beli aja yang organik, yang lebih murah, pupuk murah, disubsidi. Tapi kadang-kadang petani tuh nggak mau atau belum melihat hasilnya. Oh iya, karena harus terbukti dulu kalau mereka harus mengalami, biasanya kan kayak gitu ya. Kalau para petani tradisional mengalami dulu bahwa ini menurut dia ternyata berhasil menggunakan pupuk organik, panennya bagus, produksinya melimpah gitu kan. Baru mereka ada trust gitu kan, percaya bahwa menggunakan pupuk organik. Tapi gak ada salahnya juga, sahabat nilaiku, Anda juga kalau misalnya sekarang udah kewalahan sekali sama pupuk gitu ya, dengan harga yang sekian rupiah mahalnya, boleh beralih ke pupuk organik. Misalnya Pak Sukirno kan di Pasaman Barat, atau Bu Mahani di Lubuk Tumpur kan, kemudian rekan-rekan kita di Garut dan Sukabumi juga Pak Wasit itu sama ya, menggunakan pupuk organik seperti itu. Dan jangan lupa untuk Anda juga yang sekarang lagi ingin mengembangkan jaringan, meluaskan pasar Anda, silahkan update, kemudian download ya. Untuk yang belum download aplikasi Nilaiku, langsung ke Google Play Store, cari Nilaiku Micro E. Baik, Pak Haji, ada yang mau disampaikan kembali Pak sebelum obrolan kita berakhir? Mungkin kita hanya harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertanian kita dan kehidupan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Nah ini di wilayah perkampungan pun ternyata masih banyak batu-batu yang tidak bisa diapa-apain lagi, kecuali misalnya dipecah seperti itu ya. Dan akhirnya tergeletak begitu saja di tengah-tengah sawah atau di pinggiran sawah.
dan batu-batu pun dibiarkan begitu saja. Nah, daerah sini juga merupakan daerah yang dulu terdampak dari letusan Gunung Galunggung, di mana laharnya atau larvanya juga sampai ke sini. Dan ini sawah-sawah yang dicetak oleh masyarakat setelah daerah yang dulu terdampak oleh letusan Gunung Galunggung itu dinyatakan aman. Dan seperti inilah kondisinya sawah-sawah yang menghijau.